Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, kembali lagi bersama ibu Siti Arianti Oktaria dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester 2. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita mengenai teknologi ramah lingkungan. Kelas, silakan disiapkan kelasnya. Perhatian seluruhnya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, khususnya pada pertemuan ini kita akan membahas teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Nah, nanti kita akan mencoba membuat sebuah alat sederhana penjernihan air. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Suatu teknologi dikatakan teknologi ramah lingkungan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Baik, sekarang kita mulai mengetahui prinsip terlebih dahulu, prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama itu ada refine. Refine itu adalah penggunaan atau proses yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan bahan lain. Yang kedua ada reduce, adalah pengurangan jumlah limbah. Yang ketiga ada reuse, adalah pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Yang keempat ada recycle, yaitu penggunaan kembali bahan-bahan atau sumber daya untuk proses yang sama. Yang kelima ada recovery, yaitu pengambilan kembali sebagian material penting dari aliran limbah. Kemudian yang terakhir ada retrieve energy, adalah pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar. Sekarang kita masuk membahas mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Teknologi pemurnian air atau water purification. Pemurnian air merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari proses ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Secara umum, proses pemurnian air ini merupakan proses kajian fisika, biologi, dan kimia. Secara fisika, proses pemurnian air ini ada pada proses filtrasi atau penyulingan. Secara biologis, ada pemberian karbon aktif, dan secara kimia, ada pemberian klorin, sinar ultraviolet. Karbon aktif, klorin, dan sinar ultraviolet dapat berperan sebagai pembunuh kuman yang ada di dalam air. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, ini adalah salah satu bentuk alat yang nantinya akan kita rancang sebagai teknologi ramah lingkungan di bidang penjernihan air secara sederhana. Oke, coba anak-anak ibu perhatikan gambar pada slide. Ini merupakan foto yang ibu ambil di pinggir jalan raya di daerah Tembilahan, di mana pada gambar tersebut terlihat beberapa limbah dari tempurung dan sabut kelapa yang tidak terpakai atau sudah menjadi sampah. Nah, sekarang mari anak-anak ibu perhatikan dan simak
video dari proses pembuatan arang dari tempurung kelapa. Oke, silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan berbagi nih bagaimana sih proses pembuatan arang tempurung kelapa. Selamat menyimak. Awal-awal, tempurung dimasukkan ke dalam plat besi yang sudah tersedia, yaitu sesuai perkiraan. Agar tempurung itu nanti mudah diaduk dan benar-benar matang merata menjadi arang. Jika tempurung sudah benar-benar masuk ke dalam plat besi, maka masuklah ke dalam proses pertama, yakni proses pembakaran atau pembaraan tempurung kelapa. Baik teman-teman, jika tempurung sudah benar-benar matang menjadi arang, maka tempurung yang lain akan dimasukkan lagi nih ke dalam plat besi, tentu sesuai perkiraan kembali. Tentu, tempurung terus diaduk dan sambil dijaga agar benar-benar matang merata menjadi arang semuanya. Jadi, teman-teman, proses menambah atau memasukkan tempurung ke dalam plat besi setelah tempurung benar-benar matang atau menjadi arang dilakukan terus-menerus sampai plat besi itu terisi penuh, yang diperkirakan hampir 2 hari 2 malam. Jika plat besi sudah terisi penuh dengan arang tempurung kelapa, maka kita akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu penyiraman. Menyiram sampai benar-benar api atau bara itu padam. Kemudian, jika arang tempurung kelapa sudah agak dingin, maka akan dibangkit dan dikeluarkan dari plat besi untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, arang tempurung tadi akan dibawa dan masuk ke dalam proses penjemuran. Proses penjemuran ini berguna untuk mengeringkan arang tempurung dan mendapatkan kualitas yang terbaik. Sekilas info nih teman-teman. Jadi, arang tempurung ini bisa dijadikan bahan baku pembuatan baterai, bisa jadi pembuatan briket, dan berguna di bidang kesehatan dan kecantikan. Dan tentu saja banyak lagi teman-teman. Nah teman-teman, jika arang tempurung tadi sudah kering, maka akan dimasukkan ke dalam karung dan diikat, lalu nanti akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Proses selanjutnya ialah proses pengayakan. Proses pengayakan ini adalah proses di mana arang tempurung akan dipisahkan dari abu-abu yang masih menempel di arang itu. Jadi, arang tempurung nanti benar-benar bersih. Kemudian, arang tempurung yang benar-benar bersih tadi dimasukkan kembali ke dalam karung, sehingga arang tadi pun siap dijual. Demikian proses pembuatan arang tempurung kelapa, yakni suatu limbah yang telah diolah menjadi nilai manfaat dan nilai jual. Semoga bermanfaat. Nah, anak-anak ibu, perlu kita ketahui bahwa daerah kita, Indragiri Hilir ini merupakan salah satu daerah pemasok kelapa terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu tentu daerah kita juga akan menghasilkan limbah tempurung kelapa dan sabuk kelapa yang besar.
Limbah tempurung kelapa dan sabut kelapa itu ternyata dapat kita gunakan untuk membuat suatu teknologi sederhana penjernihan air. Jadi kita akan melakukan praktikum membuat atau merancang sebuah teknologi atau alat penjernihan air sederhana. Nah, masing-masing kelompok sudah duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk. Sudah, Bu. Oke, nah siapa yang kelompok 1? Oke, Gita dan Widya. Kelompok 2? Oke, Rizka dan Natalia. Baik, silakan perwakilan kelompok 1 coba bacakan LKPD-nya yang halaman pertama. LKPD Penjernihan Air. Daerah Indragiri Hilir dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Parit yang kini telah berganti dengan julukan Negeri Seribu Jembatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut atau pit, dan daerah hutan payau atau mangrove. Untuk sumber daya air di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi air rawa, air sungai, dan parit. Umumnya masyarakat Inhil menggunakan air rawa, air sungai, ataupun air parit sebagai sumber kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk mandi dan mencuci. Di mana yang kita ketahui juga, sungai dan parit-parit di Inhil juga digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan terjadi pencemaran limbah rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya ditemukan air bersih di daerah Indragiri Hilir, khususnya pada masyarakat yang tinggal di tepi parit. Lalu, bagaimanakah upaya kita untuk mengatasi air tercemar? Ayo silakan dijawab siswa-siswa ibu yang lain. Bagaimana upaya kita untuk mengatasi air yang tercemar? Mengurangi sampah, Bu. Ya, yang lain? Pakai air hujan, Bu. Apa Rizka? Suaranya dikuatkan lagi. Pakai air hujan aja. Ya, yang lain? Oke, kita tahan dulu jawabannya ya. Silakan dilanjutkan membacanya, Gita. Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di dunia, bahkan dijuluki sebagai tanah hamparan kelapa dunia. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan sampah-sampah kelapa yang tidak terpakai seperti tempurung kelapa dan sabut kelapa, dapat kita memanfaatkan dengan membuat sebuah teknologi sederhana untuk penjernihan air dengan prinsip filtrasi dan menciptakan teknologi ramah lingkungan. Menurut Ananda, bisakah kita membuat air yang kotor dan tercemar menjadi air yang jernih dan dapat digunakan kembali? Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bisakah limbah arang dan sabut kelapa digunakan sebagai alat untuk penjernihan air? Tak tahu, Bu. Enggak mungkin, Tak Bu. bisa. Yang jawab tidak? Hitam arang, Iya, Bu. Arang tuh hitam, Bu. Ya, terus? Jadi hitam airnya, Bu, kalau pakai arang. Oke, yang jawab bisa tadi Widya? Tapi dia ada sabut kelapanya, Bu. Bisa nyaring lagi dia. Oke, nah tadi jawaban anak-anak ibu beragam ya. Nah, untuk membuktikannya, ayo kita lakukan eksperimen. Nah, eksperimen yang akan kita lakukan yaitu akan membuat sebuah alat penjernih air sederhana dengan komponen salah satunya yaitu tempurung kelapa dan sabut kelapa. Nah, untuk melakukan percobaannya kita akan lakukan di luar kelas. Yuk, silakan anak-anak ibu persiapkan alat dan bahannya di luar kelas. Oke, baiklah, silakan kelompok 2 sebutkan alat dan bahan untuk praktikum kita kali ini. Yang pertama ada 4 botol, ada sabut kelapa, batu, arang, pasir, sama air comberan, sama air sungai. Oke, nah sekarang coba langkah pertamanya, pada botol yang sudah anak-anak semua bolongi, isikan lapisan pertamanya dengan tisu. Tisunya dilipat-lipat, kemudian diletakkan pada bagian bawah botol. Dilipat ya kelompok 2 biar nanti pergerakan airnya cepat.
Kemudian isi lapisan selanjutnya dengan batu kerikil. Kemudian isi lapisan selanjutnya menggunakan pasir. Pada lapisan selanjutnya, silakan anak-anak isi dengan menggunakan sabut kelapa. Sedikit saja ya. Kemudian masukkan arang tempurung kelapa. Tutupnya saja ya. Kemudian masukkan ke lapisan teratas yaitu pasir. Nah, baik anak-anak ibu, sekarang coba dimasukkan air sungai untuk kita filter secara perlahan-lahan. Air sungainya ini dibagi dua aja ya, untuk dua kelompok. Secara perlahan-lahan. Oke, sekarang anak-anak ibu diamati ya. Amati air sungai sebelum difilter dan air sungai yang berada di gelas penampung. Ditulis ya Bu. Ya, sekarang hasil pengamatan anak-anak semua silakan nanti diisi ke tabel pengamatan. Tetapi sebelumnya silakan diulangi filtrasi airnya secara 2 kali biar lebih terlihat perubahannya ya. Anak-anak ibu sudah selesai melakukan percobaan dengan menggunakan air sungainya. Sudah Bu. Oke, sekarang kita ganti air yang kita filter adalah air comberan atau air selokan. Lakukan hal yang sama ya, hanya saja mengganti air yang difilter. Nah ibu, gimana hasil pengamatannya? Lebih jernih Bu. Lebih jernih yang kelompok 2 bagaimana? Oke, nah untuk mengisi diskusi kita pada LKPD akan kita diskusikan kembali ke ruang kelas ya. Yuk kita persiapkan kembali ke kelas.
Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktikum membuat teknologi atau alat penjernih air sederhana. Sekarang silahkan anak-anak ibu diskusikan per kelompok untuk menjawab soal-soal yang ada pada LKPD, kemudian buatkan kesimpulan. Setelah itu akan dipresentasikan ke depan kelas ya. Ya, Silahkan dikerjakan. Sekarang silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan dari praktikum kita tadi. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Ya Bu, jadi kesimpulan yang bisa diambil kalau misalkan air yang belum filter itu kan airnya keruh ya Bu ya, dan kotor. Setelah dilakukan filtrasi itu airnya lebih jernih gitu. Dan kan kita melakukannya filternya 2 kali. Filter yang kedua itu juga lebih jernih daripada filter yang pertama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita dengarkan kesimpulan yang dibuat oleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Jadi Bu, untuk air sungai pada Suaranya Rizka, Oh, buatkan lagi. Jadi Bu, untuk air sungai yang sebelum disaring itu dia tuh keadaannya tuh keruh, betul. Tapi dia tuh keruhnya nggak ada endapan, warnanya agak kecoklatan. Tapi kalau misalnya setelah disaring, dia itu lebih jernih, warnanya lebih terang, terus endapan keruhnya itu juga hilang. Lumutnya udah gak ada lagi, terus kotoran yang hitam-hitamnya, yang lumpur-lumpurnya juga gak ada, warnanya juga karena tadi 2 kali disaring jadi dia lebih terang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih anak-anak ibu, kesimpulannya sudah benar. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini mengenai alat penjernihan air sederhana, yaitu yang pertama, pemurnian air atau penjernihan air dapat dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, dan sabut kelapa. Yang kedua, pada penjernihan air dilakukan proses penyaringan kotoran padat yang larut dalam air dengan pasir, kerikil, dan sabut kelapa. Kemudian, air yang tersaring kotorannya akan melewati arang yang dapat mengurangi kuman-kuman di dalam air. Selanjutnya, air kotor dapat dituangkan ke dalam tabung melalui bagian atas tabung yang selanjutnya akan mengalir ke bagian bawah tabung karena adanya gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan dari luar. Simpulan yang terakhir, selama mengalir ke bagian bawah tabung, air akan mengalami proses penyaringan sehingga pada bagian bawah dapat diperoleh air bersih. Percobaan kita tadi bisa dikatakan berhasil. Oke, nah sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada Bu, Ya, silakan Natalia. airnya bisa langsung diminum tak Bu? Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Nah, walaupun filter yang kita gunakan tadi sudah menggunakan arang, yaitu arang itu mengandung karbon aktif yang dapat membunuh kuman, tetapi tidak bisa langsung kita konsumsi. Tetap perlu kita masak terlebih dahulu untuk kita konsumsi. Nah, juga kalau misalnya kita ingin membuat sebuah alat penjernih air untuk rumah tangga yang lebih besar tentunya, itu tisunya bisa kita ganti dengan menggunakan kain. Oke, sampai di sini paham anak-anak ibu? Paham Bu. Oke, nah nanti ibu akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah dan juga persiapkan materi untuk pertemuan kita selanjutnya mengenai teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.